Positive control to Raven. Halo Tretan Bacot Film semuanya, gimana kabarnya? Status masih negatif? Syukurlah kalau memang masih negatif. Memang gak selamanya hal yang positif itu menyenangkan. Apalagi pas tahu pacar yang positif. Pasti kaget bukan kepalang. Haha. Oke, di video kali ini gue akan kembali ngebahas alur cerita film action yang penuh dengan adegan tembak-tembakan yang rilis di tahun 2012. Yang berjudul Act of Valor atau Tindakan Keberanian. Film ini berdasarkan kisah nyata aksi tim SEAL Amerika yang disutradarai oleh Mike McCoy dan Scott Waugh yang melakukan pengejaran teroris berbahaya dan selalu berpindah-pindah tempat di setiap aksinya. Film ini tayang perdana pada 17 Februari 2012 dan didistribusikan oleh Relativity Media. Film ini berhasil mendapatkan rating 6,5 berdasarkan situs IMDb. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update cerita film terbaru. Tanpa perlu banyak bacot spoiler di awal, langsung aja kita simak alur cerita film kali ini. Inilah dia, Act of Valor. Film diawali dengan adegan penerjunan yang dilakukan oleh pasukan tim SEAL 7 di California, Amerika Serikat. Scene kemudian berpindah ke Manila, Filipina. Terlihat sebuah mobil box es krim yang sedang melaju di tengah keramaian kota, dikendarai oleh seorang pria botak dan berjenggot tanpa kumis seperti kambing, yang mana di dalamnya ada seorang wanita yang terlihat sangatlah cemas. Mereka lalu tiba di sebuah sekolah dasar. Secara bersamaan terlihat sebuah sedan Mercy hitam memasuki sekolah itu, yang merupakan kendaraan Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina. Dia datang untuk menjemput putranya. Terlihat juga para murid langsung menyerbu mobil box es krim itu. Termasuk salah satunya putra Duta Besar Amerika yang juga mengajak ayahnya untuk membeli es krim. Lalu si pengemudi mobil botak itu segera pergi menjauh dari sekolah itu. Dan terjadilah akibat ledakan mobil es krim itu menewaskan Duta Besar beserta putranya dan juga puluhan murid lainnya. Pasca ledakan bom itu, belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas aksi teror tersebut. Sedangkan di suatu tempat di sore hari, terlihat si pengemudi botak yang menjadi dalang teror itu sedang bersembunyi di sebuah camp pelatihan. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan dua anggota tim SEAL 7, yaitu Lieutenant Rock dan Lieutenant Dave. Saat itu, Rock memberitahukan Dave bahwa istrinya sedang hamil. Semua orang di kafe itu memberikan selamat padanya. Rock lalu memberitahu Dave untuk mengajak seluruh tim pergi berlibur di sebuah pantai. Sedangkan di Costa Rica, Amerika Tengah, ada seorang wanita bernama Lisa Morales, seorang perawat Meksiko yang mengabdikan dirinya untuk merawat anak-anak kurang mampu. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Cristo datang, dan ia disambut dengan gembira oleh anak-anak yang berada di situ. Di malam harinya, Morales bertemu dengan rekannya yang bernama Walter Ross. Di sini baru diketahui bahwa ternyata mereka berdua merupakan agen CIA yang sedang melakukan penyamaran yang diutus untuk mengawasi Cristo. CIA meyakini Cristo merupakan salah satu orang yang bertanggung jawab akan jaringan teroris di Asia Tenggara. Namun ternyata penyamaran mereka telah terbongkar dan diketahui oleh anak buah Cristo. Keesokan harinya ketika mereka berdua sedang berada di sebuah hotel di Costa Rica, mereka diserang oleh anak buah Cristo. How much do I owe you? Nada. Morales lalu diculik oleh anak buah Cristo. SEAL Tim 7 yang lagi asik liburan bersama keluarga mereka pun menerima panggilan tugas. Setelah berpamitan dengan keluarganya, mereka lalu berangkat ke Costa Rica. Di sisi lain, di sebuah kamp penyanderaan yang terletak di hutan Costa Rica, mereka menyiksa Morales untuk mendapatkan informasi identitas serta misi penyelidikannya. Cristo ternyata sudah mengetahui informasi penyamarannya, namun Morales memilih untuk diam 1000 bahasa, dan ia pun terus disiksa untuk berbicara.
Tim SEAL 7 yang mengetahui lokasi penyekapan Morales kemudian berkumpul di camp militer Navy SEAL di Costa Rica dan menerima arahan dari para seniornya. Berdasarkan informasi yang ada, Morales diculik oleh Cristo, yang bekerja untuk mafia Rusia sebagai penyeludup senjata dan narkoba. Mafia yang merupakan gerilyawan dan sindikat narkoba di Meksiko sejak tahun 90-an. Morales bertugas menyelidiki Cristo untuk mendapatkan informasi jaringan teroris Abu Sabbal, yang merupakan orang yang bertanggung jawab akan kejadian teror di sekolah dasar di Filipina beberapa waktu yang lalu, yang menewaskan duta besar Amerika beserta putranya. He's been jumping between training camps in Indonesia and the Philippines. Misi pun dimulai. Tim SEAL 7 diterjunkan di kegelapan malam menggunakan pesawat militer. Mereka lalu bergegas menuju lokasi checkpoint sesuai rencana, kemudian standby di checkpoint itu untuk menunggu perintah lanjut dari pusat komando. Setelah berkomunikasi dengan pusat komando, mereka mendapat kabar bahwa tim reaksi cepat akan menjemput mereka di titik ekstraksi tepat jam 6 pagi. Sesuai waktu yang telah ditentukan, terlihat 2 helikopter berisi penuh pasukan reaksi cepat dari tim US Navy Special Warfare Combatant Craft Crewman atau yang disingkat dengan SWCC. Whiplash, 1 minute out. Pasukan ini dilengkapi dengan persenjataan lengkap dan minigun, termasuk pesawat tanpa awak sebagai pengintai dan pengawasan dari ketinggian di udara. Pasukan reaksi cepat langsung bergerak menuju titik penjemputan sesuai rencana. Dan tim SEAL 7 lalu membagi tim. Mereka lalu bergegas mengepung kamp para teroris dari berbagai arah. Dengan kemampuan taktik perang yang mereka kuasai dan telah mengenal medan sekitar, mereka pun segera beraksi. ¿Qué le pasó a los tamales? Wyoming, 11 o'clock, driver's side truck. Got him. All clear! LT, this is Chief. Target is secure. Setelah berhasil melumpuhkan para teroris, mereka lalu bergegas membebaskan Morales dan membawanya ke titik ekstraksi. Namun tak lama kemudian, pasukan teroris lain yang bersenjatakan lebih lengkap datang dan langsung mengejar mereka. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak di antara mereka semua yang tak dapat dihindari. Wake up! Wake up! Come on, man! Contact rear!
Hingga akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Morales dan kembali ke markas dengan menggunakan helikopter milik militer. Scene lalu berpindah ke Ukraina. Terlihat Abu Sabal sedang mengunjungi sebuah tempat yang mereka gunakan untuk membuat dan memodifikasi rompi bom bunuh diri. Rompi itu telah dimodifikasi dengan daya ledak yang tinggi di ruang terbuka, serta rompi itu juga dapat digunakan tanpa terdeteksi oleh metal detektor. Abu Sabal lalu bertemu dengan Christo. Diketahui bahwa mereka berdua sudah bersahabat sejak kecil. Lalu Christo mengatakan pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir mereka karena statusnya saat ini sedang dalam pengawasan CIA. Sehingga ia tidak memiliki kesempatan lagi untuk bergabung dalam aksi berikutnya dalam menyelesaikan rencana mereka melawan pemerintah Amerika. Abu Sabal yang mendengar hal itu kemudian marah sehingga terjadi pertengkaran kecil saat itu. Di sisi lain, di Amerika Tengah di sebuah kapal perang milik Amerika, Rock dan Dave mendapatkan tugas lanjutan dari komandannya. Berdasarkan informasi yang didapat dari intelijen, Abu Sabal berencana akan menyerang warga Amerika. Dan Christolah yang akan menyelundupkan mereka agar berhasil lolos tanpa terdeteksi. Agar hal itu dapat dicegah sedini mungkin, maka tim SEAL segera bergerak. Dua rekan mereka langsung saja ditugaskan ke Somalia, Afrika. Sesuai informasi yang diketahui, Abu Sabal akan berada di sana untuk transfer senjata. Lalu mereka akan masuk ke Amerika melalui jalur barat Meksiko. Sementara tim SEAL senior akan bergabung dengan tim SEAL 4. Untuk memburu Christo yang tengah berada di Lautan Pasifik Selatan, mereka berdua dan beberapa pasukan SEAL tim 7 lainnya diminta untuk tetap standby di Amerika dan ditugaskan menjadi tim reaksi cepat agar dapat mengantisipasi serangan teroris yang berhasil masuk ke Amerika. Lalu, Letnan Rock memberi Dave sepucuk surat yang telah ia tulis agar diberikan kepada keluarganya jika nanti terjadi sesuatu padanya. Ajay dan Ray yang berada di kapal selam Amerika dihampiri oleh sang kapten. Mereka diarahkan untuk menyusup dan mencari informasi saat mengintai Abu Sabal saat melakukan transfer senjata. Tanpa berlama-lama lagi, operasi pun dimulai. Ajay dan Ray langsung bergerak ke pesisir pantai Somalia dengan menggunakan SEAL Delivery Vehicle atau SDV. Setibanya di Somalia, Ajay dan Ray mengintai Abu Sabal dan pasukannya yang sedang memindahkan senjata mereka. Dan kembali terbang untuk mendarat ke pesisir Meksiko. Informasi yang mereka dapatkan langsung mereka laporkan ke pusat komando di Amerika Tengah. Laporan tersebut diterima langsung oleh Rock dan Dave dan menunggu perintah untuk melakukan penyerangan. Sedangkan di Lautan Pasifik Selatan, pasukan tim SEAL 4 langsung bergerak menangkap Christo. Christo yang berhasil ditangkap langsung saja diinterogasi oleh tim senior. Saat itu Christo mengatakan bahwa ada 16 rompi bunuh diri sedang menyeberang ke Amerika. Seperti yang telah diketahui, rompi itu dirancang tidak dapat terdeteksi oleh metal detektor dimanapun di Amerika. Penyerangan itu ditargetkan oleh Sabal dan pasukannya di pusat keramaian kota Amerika, dengan tujuan menciptakan kepanikan dan gangguan ekonomi seperti kejadian di Menara Kembar WTC pada 11 September. How can you stop this? I can't. Rock dan Dave yang menerima informasi posisi para teroris langsung bergerak menuju Pulau Cedrus, Meksiko bersama pasukan lainnya. Setibanya di Pulau Cedrus, Rock dan pasukannya langsung bergerak ke pemukiman di mana para teroris itu bersembunyi. Blackbeard lead. Containment element is set. Roger.
Ready to engage. This is some high-speed shit. Target secure. One's to the north. Setelah berhasil melumpuhkan para teroris, mereka lalu mendapatkan tugas selanjutnya. Pusat Komando menginformasikan bahwa Abu Sabal beserta pasukannya akan menyeberangi perbatasan melalui sebuah terowongan pada jam 7 pagi yang berada di bawah pabrik susu di Mexicali. Untuk itu, mereka diperintahkan segera terbang ke perbatasan Mexicali dan bergabung dengan pasukan khusus Meksiko untuk menghadang Abu Sabal dan pasukannya. Setibanya di Mexicali, mereka bertemu dengan komandan pasukan khusus Meksiko yang bernama Pedros. Pedros lalu mengatakan bahwa ini akan menjadi misi yang sangat sulit karena lokasi target mereka merupakan tempat yang sangat berbahaya, yang merupakan wilayah para kriminal bersenjata dengan jumlah yang sangat banyak. Seolah tak menghiraukan hal itu, mereka langsung bergerak ke lokasi target. You enter the tunnels right here. To get to this point, my job is done. Setibanya di lokasi, mereka langsung menerobos masuk ke area pabrik dan melumpuhkan beberapa penjaga yang sedang berada di sana. Abu Sabal yang mengetahui hal itu langsung bergegas masuk ke dalam terowongan. Mereka lalu membagi tugas. Rock dan Dave beserta beberapa pasukan Meksiko langsung bergerak menuju terowongan memburu Abu Sabal. Sedangkan tim lainnya berjaga di area pabrik untuk mengamankan area dari serangan musuh lainnya. Saat itu pasukan musuh berdatangan dari segala penjuru, dan terjadilah I got him. LT and Chief are down.
Setelah peperangan itu, Letnan Rock dimakamkan secara militer dengan penghormatan penuh. Peti jenazahnya diangkat oleh pasukan tim SEAL 7. Dan Dave terlihat menggunakan kursi roda akibat luka tembak yang ia alami. Dalam pemakaman itu, keluarga, kerabat, dan seluruh rekan pun turut larut dalam kesedihan saat pemakaman. Sepucuk surat yang ia titipkan pada Dave, ia tulis untuk putranya. Ingatlah darah kesatria mengalir dalam pembuluh darahmu. Lambang yang menjadikan ayahmu pahlawan, yang juga akan menjadikanmu pria yang ia kagumi dan hormati. Masukkan kepedihanmu ke dalam kotak dan kuncilah. Kita laki-laki terbuat dari kotak, dari pedihnya ruang kekalahan dan kemenangan, dan harapan dan cinta. Tak seorang pun yang lebih kuat atau berbahaya daripada seorang pria yang bisa mengendalikan emosinya. Jalani hidupmu di mana ketakutan akan kematian tidak pernah menyusupi hatimu. Hargai agama orang lain, hormati orang lain dan pandangannya, dan minta mereka menghormati pandanganmu. Cintai hidupmu, sempurnakan hidupmu, dan perindah semua hal dalam hidupmu. Berusahalah panjang umur dan layanilah negaramu. Ketika tiba saat kematianmu, nyanyikanlah lagu kematianmu, dan gugurlah seperti pahlawan yang pulang ke rumah. Begitulah kira-kira alur cerita film kita kali ini. Dukung selalu channel Bacot Film dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada episode alur cerita film lainnya. Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat, dan yang sedang diuji dengan rasa sakit segera diberi jalan kesembuhan.